Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman anak muda dimanapun kamu berada. Semoga kita tetap makin semangat dan makin semangat lagi karena ini hari weekend ya teman anak muda. Pada hari Sabtu ini Yomi menyapa on air frekuensi kita di 91,6 UMSU FM dan di live YouTube kita UMSU FM Medan. Kamu juga bisa mendengarkan Yomi di Bincang Santai kali ini di streaming kita UMSU FM Medan, tepatnya di Atrium Plaza Medan Fair di Booth Penmaru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sedikit berbeda di siang ini teman anak muda karena sebelum-sebelumnya kita berkenalan dengan sarjana ya, prodi-prodi S1. Kali ini karena berbeda, Yomi juga udah siapin satu pantun nih Bapak-bapak pada siang hari ini. Kita spill dulu pantunnya. Ke perpustakaan, mencari bacaan, banyak ilmu tersimpan di sana. Sarjana udah banyak kita perbincangkan, sekarang giliran pasca sarjana menyapa kita semuanya. Sudah berhadir bersama Yomi teman anak muda, ada Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Asosiat Profesor Dr. Adi Mansar SHM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi Mansar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini pengalaman yang berbeda ya Pak, kita berbincang di tengah mall yang besar ini. Bagaimana Pak mungkin kesan dan perasaannya pada siang ini Pak? Ya, yang pertama ya, memang sepertinya untuk tahun 2026 ini Ya. kita menyambut sukacita untuk teman-teman kita yang mau melanjutkan perkuliahan, khususnya di program magister dan program doktor. Jadi sukacita itu kita tunjukkan salah satunya kita jemput. Ya, jadi tidak hanya ke lembaga pemerintahan, di kantor-kantor, tetapi di pusat perbelanjaan seperti ini pun kita harus sampaikan bahwa kita punya program, karena di pasca sarjana itu ada 6 program magister dan ada 3 program doktor. Nah, itu yang mau kita sampaikan kepada semua halayak. Siapa tahu halayak yang hari ini belum mengenal UMSU dari sisi program studi magister dan kemudian dari sisi program studi doktor, kita tentu sampaikan kepada publik agar program magister ini semakin memasyarakat dan program doktor ini juga semakin dimasyarakatkan. Oleh karena itu ya hari ini memang luar biasa di mall yang salah satu terbesar barangkali di Kota Medan. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hari ini menyapa, menjemput, mengajak, dan kemudian mari kita sama-sama bersama untuk menyukseskan program-program pemerintah dalam hal pendidikan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Dir, sambutan yang luar biasa. Kalau kita kemarin-kemarin ya teman anak muda mengenal sarjana strata satunya S1 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, keren-keren semuanya. Kalau pasca sarjana dan doktoralnya juga nggak kalah keren guys. Dan kali ini salah satu prodinya udah kita bawa kaprodinya kemari dari Ketua Program Studi S2 Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada Bapak Dr. Tua Halomoan Harahap MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Halomoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Kita siap ya Pak sharing-sharing seputar pendidikan S2 di UMSU Pak. Baik. Ke Pak Adi Mansar terlebih dahulu teman anak muda. Kita akan mengulik seputar seberapa penting pendidikan pasca sarjana di tengah perkembangan zaman yang sangat kompetitif ini Pak. Silahkan Pak. Iya, ini luar biasa memang karena Indonesia ini kan bergaul secara internasional. Sementara kita ketahui di tingkat internasional sendiri, pendidikan pasca sarjana khususnya program magister itu sudah sesuatu yang biasa. Nah, justru sekarang di tingkat internasional itu pendidikan yang digalakkan itu pada level PhD, doktor, S3. Nah, tentu Indonesia tidak mau ketinggalan. Nah, hari ini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya program pasca sarjana yang spesialisasinya itu urusannya mengelola magister dan urusannya mengelola doktor, tentu kita juga ingin meningkatkan taraf katakanlah kompetisi yang ada di tingkat internasional. Indonesia tentu harus naik level. Betul. Karena selama ini program itu hanya pada S1,
kemudian bergerak ke S2, sekarang kita sudah bergerak ke S3. Maka Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hari ini sudah mengelola 3 program doktor, di mana program doktor ilmu hukum, doktor manajemen, dan kemudian doktor pendidikan, di mana akreditasinya itu ilmu hukum itu, doktor hukum itu sudah unggul. Maka akreditasi unggul itu kita sudah bisa mengatakan kepada halayak ramai, ya kita sudah siap bersaing di dunia internasional. Maka kemudian hari ini Sekolah Pascasarjana itu sudah memulai mengajak, mulai dari negara-negara tetangga untuk ikut berkuliah di program doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke. Banyak orang beranggapan kalau misalnya S2 ataupun S3 itu nantinya bakal jadi dosen, Pak. Tapi kan sebenarnya lebih dari itu peluang yang bisa dihasilkan ataupun yang bisa kita jalani setelah kita menjalani pendidikan lebih lanjut itu tadi. Seperti apa Bapak tanggapannya? Iya, karena kita masing-masing prodi itu ada 6 prodi, profil lulusannya beda-beda. Beda-beda. Iya, kalau misalnya magister matematika, profil lulusannya tentu salah satu sebagai akademisi, sebagai peneliti, dan juga masuk di lembaga-lembaga pemerintahan. Betul. Misalnya jadi guru, jadi dosen, dan seterusnya. Tapi kalau di ilmu hukum itu bisa jadi politisi, bisa jadi advokat, bisa jadi dosen, bisa jadi notaris, dan macam-macam. Termasuk pebisnis hari ini sudah mulai. Kenapa? Karena di ilmu hukum itu sendiri sudah ada hukum bisnis di situ. Ya, ada magister hukum bisnis. Nah, yang unik sebetulnya kita punya magister manajemen. Karena di situ kan ada manajemen sumber daya manusia, ada perpajakan. Sehingga kelihatan betul profil lulusan kita ini nanti ada yang manajer perusahaan, ada yang menjadi auditor, dan seterusnya. Magister akuntansi begitu juga. Jadi masing-masing magister ini profil lulusannya beda-beda. Tapi lain kalau misalnya di program studi doktor. Di program studi doktor itu sudah jelas karena memang kita ingin menciptakan ahli-ahli. Kalau di program studi doktor hukum, ya kita ingin menciptakan ahli hukum. Kenapa? Karena semua tamatan kita itu, lulusan kita, alumni kita itu ada novelty-nya. Dan novelty-nya itu kita rangkum setiap tahun, kita serahkan kepada pemangku kepentingan. Salah satunya ke DPR, dan kemudian ke pemerintah pusat. Demikian juga di doktor manajemen dan doktor pendidikan. Dan hari ini, visi pendidikan yang lahir dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu banyak sekali. Dan kita melihat hari ini di tingkat persaingan global dan regional hari ini, alumni kita itu sudah mengisi posisi-posisi yang strategis. Nah, itu dia. Itulah ini kita berani mengajak masyarakat untuk bergabung dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena profil lulusan kita itu jelas. Jadi tidak hanya menjadi dosen, tetapi jadi praktisi, dan kemudian akan menjadi ahli atau peneliti. Apalagi hari ini misalnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu kita tahu jaringannya ada di 162 Universitas Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia, ditambah dengan Universitas Muhammadiyah Perlis di Malaysia. Nah, ini bisa menjadi satu keunggulan bagi semua masyarakat yang ingin bergabung dengan Sekolah Pascasarjana. Terutama misalnya saudara-saudara kita yang memang berminat mau jadi guru atau mau jadi dosen. Kalau berminat mau jadi guru dan mau jadi dosen, menurut saya tempat yang paling pas itu salah satunya adalah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Gitu. Ini teman anak muda udah melahirkan, mendebutkan kita bilang ya, yang alumni-alumni yang luar biasa, yang karirnya itu strategis dan posisinya posisi yang keren-keren ya Pak ya, baik dari perusahaan ataupun di pemerintahan teman anak muda. Terima kasih Pak Adi Mansur. Kita bergeser dulu ke Pak Halomoan mengenai
program studi pendidikan matematika S2. Ya. Kalau biasanya Yomi minta kata di akhir, satu kata di akhir. Kalau di awal ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan ketika mendengarkan S2 pendidikan matematika UMSU, Pak? Silakan. Kalau saya menganggap begini, kita harus menyadari bahwasanya program S2 itu, program magister itu sangat penting. Ya. Kita memahami bahwasanya guru-guru kita sekarang ini masih berada di zona nyaman. Artinya S1 itu sudah cukup untuk melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi kita kan tidak begitu memahami nanti ke depan apa yang menjadi aturan pemerintah terkait dengan bagaimana guru-guru itu meningkatkan kompetensi dengan melanjutkan pengembangan diri dengan program magister itu. Jadi sehingga saya memandang guru-guru itu jangan bertahanlah di zona nyaman, bergabunglah di sekolah pasca sarjana di magister atau melanjutlah untuk program studi S2 itu. Kenapa? Karena kita ingat beberapa waktu yang lalu, di zaman yang dahulu kan guru-guru itu kan D2 ya. Iya. Nah, D2 udah boleh menjadi tenaga pengajar. Tetapi beberapa waktu berjalannya tahun, sehingga aturan itu keluar bahwasanya guru itu harus sarjana. Sarjana. Nah, maka sarjanalah semua guru-guru kita. Maka kita tidak tahu nanti ini ke depan, setelah guru-guru kita ini sekarang bertahan di zona nyaman, maka ini nanti ke depan akan menjadi guru wajib S2 seperti itu. Jadi untuk semua guru ya, masyarakat yang berkecimpung di dunia pendidikan itu, ya saya rasa buanglah mindset zona nyaman itu, sehingga berniatlah untuk meningkatkan kompetensi itu dengan melanjutkan pendidikan di sekolah yang lebih lanjut. Oke, jadi intinya sebelum dikeluarkan regulasi wajib S2 kita harus udah ambil sikap ya Pak, untuk diri kita sendiri supaya karir kita juga lebih baik ke depannya, khususnya untuk para pendidik-pendidik masa depan di Indonesia ini, teman anak muda. Berbicara soal kompetensi, bagaimana S2 pendidikan matematika ini menjawab punya cara meningkatkan kualitas lulusannya Pak? Silahkan. Kita tidak hanya berbicara mungkin terkait dengan pandangan masyarakat terkait dengan matematika ini, kan mungkin kalau kita tanya ke siswa ini, matematika ini pembelajaran yang membosankan bagi anak. Sehingga memang kita bagaimana mempola pembelajaran matematika itu menyenangkan bagi siswa dengan merancang kurikulum yang berkaitan dengan pembelajaran berinovasi. Sehingga kita akan mendidik anak itu sesuai dengan kekiniannya. Kalau dulu kan mungkin kita matematik ya, dulu perkalian itu kan kita menghafal. Betul. Sehingga kalau dulu kita disuruh guru menghafal 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Tapi kalau sekarang kan itu sudah berubah konsep itu. Sehingga perkalian itu tinggal kita katakan aja, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sehingga kalau 10 kali 10 ya 10 jumlahkan 10 kali. Itulah hasilnya seperti itu. Jadi nggak pola yang lalu lagi kita misalnya. Itulah sebenarnya yang kita sudah bangun kurikulum kita, sehingga bagaimana nanti lulusan-lulusan kita itu bisa upgrade ya, sesuai dengan pembelajaran yang diberikan mereka itu sesuai dengan kekinian sekarang. Udah nggak zamannya lagi dahulu mungkin guru memberikan pembelajaran matematika itu dengan ya mungkin di pandangan siswa sekarang kan takut ya. Kalau sekarang memang kita lebih condong ke pemberian inovasi-inovasi. Apalagi sekarang kita lihat di di teknologi sekarang kan. Ada belajar matematika misalnya akar 3 dari 128. Ternyata akar 3 dari 128 itu bukan, kalau dulu kan kita cari berapa ya, berapa kali berapa kita cari. Jadi akar 3 dari 128 itu kita tinggal jumlahkan aja 1 tambah 2 tambah 8 itu. Itulah hasil dari akar 3 itu gitu. Makanya kita sudah mulai upgrade ke situ seperti, sehingga mindsetnya anak-anak ini atau mindsetnya orang-orang ini, sehingga matematika itu adalah pembelajaran yang cukup menyenangkan bagi anak. Ada itu lagunya memang Pak, matematika adalah pelajaran yang menyenangkan. Iya. Mungkin bahasa kan memang kita butuhkan untuk komunikasi, tapi sebenarnya matematika itu juga punya sinkronisasi yang luar biasa dengan kehidupan kita. Bagaimana Bapak sebagai Kaprodi menanggapi hal ini Pak?
Ya, hidup ini kan tidak akan seperti yang disampaikan Pak Wakil Direktur tadi. Iya. Hidup ini kan tidak akan terlepas dari matematik ya. Iya. Jadi sehingga anak-anak itu pun kalau pergi ke D ya, berjajan itu kan matematika gitu ya. Betul. 500 dikasih uang 1.000 Iya. pergi membeli, artinya kan sudah ada terjadi proses pembelajaran matematika di situ kan, sehingga misalnya beli dia harganya 500 uangnya 1.000 kan ada proses pengurangan antara 1.000 dikurang dengan 500 seperti itu. Makanya sebenarnya matematika itu ya seperti yang sampaikan Pak Wakil Direktur tadi, matematika itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Benar. Terima kasih Pak Lomon. Kita beralih lagi teman anak muda ke Pak Wadir. Sedikit kita langsung membahas Pak. Teman anak muda pasti pengen tahu nih Pak, program unggulan apa saja yang ada di Pasca Sarjana yang udah disiapkan dan kedepannya akan terus dikembangkan Pak. Silakan. Iya. Hari ini unggulan di program Pasca Sarjana itu ketika kita misalnya bicara soal magister, itu unggulannya memang ada 3. Kelas yang pertama namanya reguler, yang kedua namanya kelas hybrid, yang ketiga RPL, Recognize Pembelajaran Lampau. 3-tiganya ini unggulan. Nah, bagi adik-adik misalnya yang baru selesai studi S1, yang fresh graduate, kita menyarankan mereka harus masuk di kelas yang reguler B. Kenapa? Kelas reguler B ini kelas di mana mulai dari dosennya, tim teachingnya itu, materinya, dan kemudian model pembelajarannya, ini semua tatap muka, dan kemudian ini mengajak orang bagaimana caranya berpikir sangat filosofis itu, dan kemudian menyampaikan pandangan itu sangat logika, dan analisis yang dibangun itu bagaimana misalnya muncul inovasi-inovasi. Ya. Maka kita berharap dari kelas reguler ini akan lahir pemikir-pemikir, anak-anak muda sebagai pemikir, peneliti, dan ke depan ini calon-calon pemimpin masyarakat di masa yang akan datang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kita kan sekarang ada magister matematika, magister ilmu hukum, notariat, manajemen, akuntansi, dan ilmu komunikasi. Dan 6-nya ini sebetulnya sangat diminati di tengah-tengah masyarakat. Jadi tinggal lagi adik-adik yang datang memilih yang mana, silakan. Nah, kita punya. Yang kedua, ada kelas hybrid. Kelas hybrid ini bagi rekan-rekan kita yang sudah bekerja, jaraknya agak jauh dari kota Medan, kita siapkan program kelasnya ini hybrid, 60-40. 60 itu sifatnya daring, 40 itu kita tatap muka, kita luring. Dan kemudian khusus untuk kelas hybrid ini, kelas-kelas pekerja ini, kita memang buat ini sistem perkuliahannya hanya hari Sabtu saja. Tapi kalau yang kelas reguler tadi antara Jumat dan Sabtu, artinya 2 hari 1 minggu. Nah, untuk kelas hybrid ini tidak ada perbedaan lulusannya dengan kelas reguler. Tidak ada perbedaan mata kuliahnya dengan kelas reguler, tapi metode pembelajarannya. Kenapa? Karena di UNSU hari ini digalakkan kita punya My Class, kita punya LMS, kita punya sistem learning system. Jadi kita masukkan semua metode pembelajaran itu dalam satu rumah tertentu, dan nanti kita kasih PIN-nya kepada masing-masing mahasiswa. Mahasiswa itu bisa komunikasi secara intens dengan dosen yang dia sedang hadapi mata pelajaran atau mata kuliahnya pada minggu itu misalnya. Nah, ini untuk apa? Untuk memutus mata rantai di mana gaya komunikasi yang konvensional itu nggak laku lagi di masa sarjana. Gaya komunikasinya ini semuanya betul-betul yang update sesuai dengan keinginan orang zaman ini, yang fleksibel, betul. Jadi ada kelas RPL. Kelas RPL ini memang ini Recognize Pembelajaran Lampau ini khusus bagi masyarakat Indonesia yang super sibuk, yang sudah tidak ada lagi waktu kira-kira untuk disisihkan untuk belajar, tetapi masih dibutuhkan ada peningkatan
kualitas, ada penambahan gelar karena memang secara positivisme misalnya pemerintah kita menginginkan level pendidikan petinggi-petinggi kita ini semakin hari kan semakin naik. Tentu selaras juga linear dengan gelar akademik yang mereka miliki. Misalnya mulai dari sarjana ke magister, magister ke program doktor, kan begitu. Nah, kita siapkan itu. Dan kalau misalnya program RPL ini memang dia tetap terhitung 4 semester, tapi 2 semester itu direcognize, dinilai dari selama ini mereka sudah bekerja. Misalnya mereka sudah punya jabatan, sudah punya tanggung jawab secara sendiri-sendiri di bidang masing-masing, itu kita recognize dan kita konversi menjadi proses pembelajaran, dan itu ada nilainya. Sehingga segitu selesai itu mereka langsung masuk, kita katakan di semester 3. Oh iya. Ya, di semester 3 itu mereka langsung kita pilihkan kesempatan untuk memilih judul mereka di bagian apa, senangnya di bidang apa, dan kemudian setelah itu kita tunjuk langsung dosen pembimbing. Sehingga di situ ada pilihan. Sekarang luarannya itu mereka tetap tesis atau jurnal. Nah, jadi untuk kelas RPL ini disuruh memilih 2 hal. Mau memilih tesis atau memilih jurnal. Dan hari ini kelihatannya peserta didik kita itu lebih senang memilih jurnal. Karena memang jurnal ini kan sangat inovatif. Betul. Dan kemudian masyarakat yang melihat hari ini dalam konteks jurnal ini kajian dan bahasannya luas. Betul. Nah, kita di UMSU sebetulnya senangnya di situ. Kenapa? Karena semua dosen yang dibutuhkan oleh 6 magister tadi, kita punya dosen internal. Artinya UMSU sendiri sudah siap secara dari sisi programnya, dari sisi kurikulum, dari sisi dosen, semua udah kita siapkan. Maka tidak salah kemudian ketika masyarakat Sumatera Utara atau Indonesia umumnya memilih RPL UMSU itu kalau misalnya mereka tidak sempat untuk hadir ke kampus pada setiap hari perkuliahan. Kenapa? Karena ada perkuliahannya online. Oke. Ya, kira-kira begitu. Oke. Oleh Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jadi nggak ada lagi alasan sebenarnya ya Pak. Iya. Alasan di waktu kita punya jawabannya. Alasan kalau misalnya pengen setiap hari kuliah, setiap hari lebih sering kuliahnya, kita juga ada program unggulannya di Pasca Sarjana teman anak muda. Kita bergeser dulu ke Pak Halomon mengenai pendidikan matematika yang pastinya punya nilai tambah Pak, yang menjadi pembeda dengan universitas lainnya Pak. Silahkan. Ya, kalau kita lebih cenderung ke pemanfaatan teknologi ya. Pemanfaatan teknologi. Nah, belajar matematik yang lalu itu nggak akan bisa lagi menjawab tantangan di masa yang sekarang dengan canggihnya teknologi. Maka di mata kuliah kita itu ada teknologi pembelajaran matematika. Nah, jadi mungkin inilah sebagai penciri misalnya magister pendidikan matematika kita dengan magister pendidikan matematika yang lain. Nah, jadi di mata kuliah itu kita sudah sisipkan ada mata kuliah teknologi pembelajaran matematika. Teknologi pembelajaran. Apakah ini juga berkaitan dengan artificial intelligence, Pak? Ya, karena gini, karena selama ini kan mungkin ya istilahnya orang belajar matematika itu kan lebih cenderung ke manual ya. Betul. Manual berhitung. Sama dengan misalnya aplikasi SPSS kan gitu. Ya. Itu kan alat ya, alat yang digunakan untuk bagaimana menghitung, mempermudah kita untuk memperhitung data itu. Sehingga misalnya sebenarnya kan antara manual dengan SPSS itu kan tidak begitu perbedaan hasilnya. Maka sebenarnya yang untuk menjawab tantangan ke depan ini itulah kita sisipkan ada mata kuliah yang bagian dari kurikulum kita itu adalah teknologi pembelajaran matematika. Sehingga selama ini misalnya kita mencari grafik fungsi itu kan gitu. Ada grafik fungsi misalnya fungsi F kita Y sama dengan Fx seperti itu. Kita tinggal masukkan ke aplikasi, ada namanya aplikasi autograf. Autograf itu misalnya kita masukkan Y sama dengan Fx, dia langsung muncul nanti fungsinya. Yang selama ini misalnya kita cari
koordinat kartesiusnya dulu, Iya. kan gitu. X-nya berapa, Y-nya berapa, kita cari pasang-pasangannya. Oke. Jadi itulah sebenarnya penciri kita atau yang menjadi kekuatan kita bagaimana kita mendesain pembelajaran matematika itu mengacu kepada teknologi itu. Karena zaman sekarang ini kan anak-anak sudah lebih canggih daripada kita kan. Makanya guru-guru yang sekarang ini harus bisa menjawab tantangan itu. Betul. Seperti itu. Oke, berarti dengan adanya mata kuliah unggulan ini teman anak muda, artinya nanti lulusan dari pendidikan matematika jadi lebih maju ya, Pak? Iya. Apa? Khususnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau kita berbicara soal profil lulusan, Pak, seperti apa mungkin yang ingin disampaikan? Kalau ya kita profil lulusan kita yang pasti ya pertama itu kan menjadi pendidik. Betul. Bukan berarti memang ya namanya kita memang guru ya. Dan memang S2 kita itu pun juga yang mau S2 itu kan guru. Betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang misalnya baru selesai S1 mau lanjut S2. Ya. Ya kalau dia misalnya mau lebih lebih tinggi misalnya dosen kan gitu. Ya nggak ada masalah dia walaupun ya kalau dia mau menjadi peneliti ya kita siapkan juga ya sebagai peneliti. Tapi memang karena kita ini kan magister ya memang ya rata-ratanya semua mengacu kepada pendidik seperti itu. Oke, kalau dari mahasiswanya sendiri Pak yang berkuliah di prodi S2 matematika ini apakah memang udah bekerja atau ada yang baru lulus langsung melanjutkan ke S2 matematika? Kebanyakan mayoritas yang mana itu? Kebanyakan yang sudah bekerja ya. Oh, yang sudah bekerja. Yang banyak kan sudah yang bekerja. Karena memang bagaimana memang kan setelah mereka mengajar di kelas, mereka mungkin hasil evaluasi itu kan ternyata ada kelemahan-kelemahannya masing-masing. Mereka meningkatkan kompetensi dengan lanjut program magister itu. Oke, terima kasih Pak Halomoan. Kita beralih lagi teman anak muda ke Pak Adi Mansar. Kita ingin mengulik seputar penambahan prodi baru di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebenarnya 6 prodi yang sudah disediakan oleh Pasca Sarjana ini adalah prodi-prodi yang memang sangat dibutuhkan untuk penunjangan karir yang lebih baik lagi. Tapi pastinya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terus berinovasi untuk lebih maju. Silakan Pak untuk penambahan prodi seperti apa? Prodi apa saja yang akan ditambah nanti? Ya, hari ini melihat sumber daya manusianya yang ada memang program studi yang bakalan ditambah barangkali salah satu di program doktor akuntansi. Program doktor akuntansi ini sedang kita usulkan ini untuk menjawab para accounting profesional di Indonesia yang hari ini menginginkan adanya pengembangan keilmuan mereka dan tentu UNSU menjawab untuk itu. Yang kedua, kita dalam waktu dekat ini menyiapkan program magister itu terkait dengan teknik sipil. Ya, kita sudah pernah punya teknik elektro, ini mungkin teknik sipil karena kita yakin teknik sipil sesuai dengan sumber daya manusia yang ada sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk itu. Ya, namun tidak tertutup kemungkinan semua program sarjana itu akan lahir program magisternya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mungkin hari ini soal magister di bidang IT, jaringan dan seterusnya, programmer dan seterusnya, itu juga sedang kita rancang, sedang kita persiapkan untuk dihadirkan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tapi yang jelas hari ini yang mau kita sambut dalam waktu dekat ini adalah doktor akuntansi. Doktor akuntansi, teman-teman. Oke, berbicara soal pendidikan S2 ini kan Pak, kadang calon mahasiswa ini berpikir apakah dosen-dosen yang mengampu mata kuliahnya ini adalah dosen-dosen yang kapabilitas dan sebagainya. Mungkin bisa disebutkan Pak prestasi-prestasi dosen-dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya, hari ini memang yang boleh atau yang diberi ruang untuk mengajar di sekolah pasca sarjana itu yang jelas minimal bergelar doktor. Dan kemudian minimal kepangkatan akademiknya lektor dan lektor kepala atau guru besar sekalian. Dan salah satunya mereka sudah memiliki jurnal Scopus.
Oke. Ya, jurnal Scopus. Jadi salah satu indikator penilaian bagi kita, semua dosen kita itu sudah publish di internasional. Nah, di sisi lain sebetulnya dosen dan tenaga pengajar kita ini 80% sudah ikut visiting lecture di beberapa universitas di luar negeri, seperti di Malaysia, di Turki, di Vietnam, Thailand, terakhir Kamboja. Saya lupa satu lagi yang terbaru tetapi di luar ASEAN. Mungkin kemarin di Eropa Timur. Nah, ini kan salah satu bentuk bahwa dosen atau staf pengajar di sekolah pasca sarjana itu juga punya level atau rating internasional, karena di dunia internasional mereka juga diterima, dan kemudian kita juga sering memberi pemikiran-pemikiran kepada rekan-rekan kerjasama kita di luar negeri. Tapi yang lebih banyak itu memang di level ASEAN. Nah, sehingga kita melihat misalnya akreditasi internasional pun hari ini sudah mulai kita terapkan di UMSU. Misalnya kita sudah punya PIBA 4 program studi, dan kemudian barangkali tidak semudah itu satu program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional itu, dan kita sendiri kan sudah punya 4 akreditasi internasional. Kita berharap semua program studi magister dan doktor yang ada di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selain terakreditasi secara nasional, baik di Lamdik, Lamtek, Lamspak, dan segala macam, dan hari ini kita kan terakreditasi di MPA Malaysia. Ya. Nah, mungkin akan kita kembangkan sampai ke akreditasi internasional di Eropa, bahkan di Amerika, karena hari ini ada yang mendaftar di sekolah pasca sarjana itu dari beberapa negara, dan salah satu negara itu, negara asalnya itu Amerika Serikat. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk sumber daya yang selalu kita tingkatkan. Kita selalu saling mengisi antara satu prodi dengan prodi yang lain, agar sekolah pasca sarjana ini menjadi satu program yang bisa diunggulkan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sekolah pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini menjadi satu penciri misalnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah, baik yang ada di nasional maupun yang ada di Perlis Malaysia. Saya rasa itu. Tadi menarik ya teman anak muda tentang internasionalisasi. Sebelum kita membahas internasionalisasi di Prodi Pendidikan Matematika, kita ingin tahu dulu kolaborasi ataupun kerjasama internasionalisasi yang lebih spesifik, Pak, yang sudah dikolaborasikan pasca sarjana dengan negara-negara luar, Pak. Ya, yang pertama dengan Turki. Ya, Turki itu kita spesifik soal penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian pengajaran atau publikasi salah satunya. Tetapi kalau dengan puluhan program studi dan universitas di Malaysia, kita itu banyak visiting lecture, dan kemudian kolokium yang kita buat semacam hybrid, dan kemudian nanti mahasiswa kita datang ke Malaysia, dan kemudian mahasiswa dari Malaysia datang ke kita, dan dosennya begitu juga. Ketika mahasiswa Indonesia yang ada di UMSU misalnya ujian, pengujinya itu dari Malaysia. Malaysia langsung ya, Pak? Pengujinya itu dari Thailand. Nah, satu lagi pengabdian kepada masyarakat itu, pengabdian kepada masyarakat internasional itu, UMSU sudah menorehkan banyak prestasi dan catatan untuk itu, sehingga kalau misalnya teman-teman atau masyarakat Sumatera Utara yang mau berkuliah di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di 6 program studi magister dan 3 doktor tadi,
Di 2026 dan seterusnya ini saya yakin akan ada satu ketentuan diwajibkan Diwajibkan apa itu, Pak? ya publikasinya secara internasional Oh, dan kemudian mereka ikut seminar secara internasional di luar negeri baik sebagai peserta maupun sebagai penanggap atau sebagai pemateri. Nah, itu semua diapresiasi oleh sekolah pasca sarjana dan hari ini sedang kita pikirkan kalau mahasiswa kita itu secara internasionalisasinya misalnya dominan, ya. mungkin bisa saja kita pertimbangkan bagaimana caranya tidak ada tesis, tetapi cukup dalam konteks kegiatan-kegiatan ilmiah lain itu yang akan kita konversi menjadi penilaian yang sama dengan tesis. Dan juga kita berharap alumni-alumni kita ini semakin diminati dan kemudian ditawar atau diajak oleh institusi-institusi pendidikan internasional untuk jadi dosen, untuk jadi peneliti, untuk jadi penguji, dan seterusnya. Dan hari ini kita melihat perkembangan ke arah itu sudah mulai. Hanya saja barangkali karena jumlahnya hari ini kita masih sedikit, karena di sekolah pasca sarjana hari ini yang belajar itu jumlahnya 1.541. Mungkin kalau nanti sampai 3.000-an mahasiswa sekolah pasca sarjana itu, dosen-dosen yang berkualitas seperti Pak Tua Halomuan juga, bisa aja kita pinjamkan 6 bulan di luar negeri dan dosen luar negeri kita tarik ke UMSU misalnya, karena inilah yang disebut dengan lecture of change misalnya, ada pertukaran pengajar dan seterusnya di antara institusi yang selama ini MOU. Dan kita yang sudah MOU itu 2/3 dari pendidikan tinggi yang ada di Malaysia, UMSU itu sudah menjalin kerjasama lintas prodi. Ya, dan sekolah pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu untuk melihat bagaimana misalnya perkembangan-perkembangan secara regional, kita untuk terkadang membuat rapat kerja sekolah pasca sarjana itu pun harus kita buat di luar negeri. Iya, di Malaysia ya, Pak. Iya, Kemarin, kita harus buat di Malaysia. Kenapa? Karena pendekatannya itu sudah internasionalisasi. Nah, kira-kira begitu. Tapi di sisi lain tentu kita juga menyiapkan sarana dan prasarana yang berkelas internasional, sehingga rekan-rekan kita yang datang dari Malaysia, dari Turki untuk mengajar atau juga berkuliah di UMSU merasa dia seperti di tempat mereka sendiri, seperti di rumah sendiri. Artinya UMSU ini memang betul-betul kita desain sesuai dengan permintaan masyarakat global. Jadi nggak bisa lagi sekolah pasca sarjana ini kita biarkan mengalir begitu saja, tetapi tidak ada perkembangan, tidak ada lompatan-lompatan yang sifatnya fundamental, dan itu memberi makna tersendiri bagi masyarakat. Contoh misalnya, UMSU hari ini salah satu punya OIP. Iya, betul. Observatorium Ilmu Falak. Ketika kita pergi ke Turki, kita bilang sama masyarakat Turki, kami punya OIP. Kalau misalnya ada keperluan untuk melihat benda-benda langit dan segala macam, terutama misalnya masyarakat Indonesia yang Muslim sama seperti kita ingin memastikan arah kiblat dari rumahnya, sekolah pasca sarjana memiliki itu, mempunyai itu, dan kita bisa berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Indonesia, baik individu, kelompok agama, organisasi, dan segala macam, kita siap untuk melayani itu. Tapi catatannya siap antri. Kalau di UMSU itu siap antri. Kenapa? Karena mulai dari anak SD, SMP, SMA, anak kuliahan yang khususnya punya program ilmu falak, mereka berkunjung ke pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Artinya UMSU secara umum itu diminati oleh masyarakat untuk berkunjung, untuk melihat apa yang bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi
masyarakat. Nah, kita selain punya laboratorium, karena di UMSU itu misalnya program studi notariat, Ya. itu ada laboratoriumnya. Baik. Kalau misalnya masyarakat Sumatera Utara yang ingin cerita, mengurus soal surat-surat, tanah, dan segala macam, datang aja ke Pasca Sarjana UMSU. Di situ ada laboratoriumnya dan semua konsultasinya gratis. Oh, Semua konsultasinya gratis. Ada yang mau pindah hak, dan kemudian ada yang mau meningkatkan hak soal surat-surat tanah misalnya, surat kepemilikan atas tanah ya. dan sistem pertanahan, ya UMSU punya untuk itu, termasuk lab komunikasi dan segala macam. Nah, di Magister Ilmu Hukum juga seperti itu. Kita punya lab hukum, sehingga pendampingan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya sekolah pasca sarjana punya. Ya. Dan kita serahkan semua kepada masyarakat karena memang hari ini kita tidak ada apa-apanya tanpa masyarakat, dan kita besar bersama masyarakat, maka kita tidak pernah merasa ada apa-apa dan kita tidak pernah merasa besar sama sekali tanpa dukungan dan kolaborasi dengan masyarakat. Maka ini salah satu ajakan kepada masyarakat Sumatera Utara agar kita selalu berkolaborasi, kita bekerja sama. Kenapa? Karena Permendikti 53 tahun 2023 itu memberi keleluasaan bagi pengelola program studi, khususnya seperti sekolah pasca sarjana misalnya, untuk mengembangkan prodi-prodi yang ada dan kemudian untuk mengukur kira-kira minat apa yang banyak hari ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita selalu itu update kira-kira minat apa yang banyak di tengah-tengah masyarakat, dan barangkali itulah salah satu rekomendasi yang akan muncul diberikan oleh masyarakat kepada kita untuk membuka prodi-prodi baru, kira-kira begitu. Ya. Jadi semua keunggulan yang disediakan oleh Sekolah Pasca Sarjana UMSU ini sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat, teman anak muda, yang diperlukan oleh masyarakat, apapun itu masyarakat Sumatera Utara, Indonesia, ataupun luar negara ya Pak, karena tadi banyak sekali kolaborasi dan internasionalisasinya teman anak muda. Dan kita bergeser ke Prodi Pendidikan Matematika, Faktual Halomoan. Terkait tadi ada disinggung soal pengabdian masyarakat, jadi kita ingin tahu juga seperti apa pengabdian masyarakat di Prodi Pendidikan Matematika dan juga fasilitas yang disediakan. Silakan Pak. Kalau untuk ke pengabdian masyarakat, kita memang sekarang sudah desain ya, sudah rancang bagaimana kita memberikan pelayanan terkhusus kepada seluruh masyarakat, sehingga bahwasanya matematika itu tidak hanya mengajar ya, tidak hanya mengajarkan tentang angka ya, tidak hanya mengajarkan tentang angka, tetapi matematika itu adalah membuktikan setiap masalah itu ada jalan. Nah, itu dia. Maka akan sinkronisasi dengan apa yang disampaikan Pak Wakil Direktur tadi ya, terkait dengan matematika itu adalah yang banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk pengabdian itulah yang sudah kita susun terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Terkait dengan internasionalisasi tadi, kita juga menjawab itu sudah di kurikulum kita sudah kita jawab ya, dengan bagaimana kurikulum kita itu berwawasan global ya, berwawasan global, sehingga referensi-referensi yang ada di kalau kita kan ada RPS ya, ada rencana pembelajaran semester itu sudah mengacu kepada wawasan global, sehingga memang dari kurikulum itulah sehingga sekarang kita mendapatkan mahasiswa satu dari Malaysia. Satu Malaysia yang ingin masuk kuliah di tahun ini. Itulah sebenarnya hal-hal yang inovasi-inovasi yang kita berikan. Oke, kalau kita berbicara soal riset dan lulusan yang berdampak, bagaimana pendidikan matematika menjawab hal ini, Pak? Ya, dari riset-riset mahasiswa yang kita lakukan juga, ya saat sekarang ini alumni-alumni kita alumni-alumni kita itu sudah memberikan hal-hal yang positif ya.
memberikan hal yang positif kepada pengembangan kualitas-kualitas di dunia pendidikan. Sehingga kita melihat di kondisi yang ini, alumni-alumni kita itu terkhusus ya di Deli Serdang. Oke. Pak Bupati Deli Serdang itu menekankan bahwasanya kepala-kepala sekolah itu harus magister gitu ya. Oke. Harus magister. Sehingga memang yang kita lihat itu adalah berdasarkan hasil-hasil yang kita lihat, kepala-kepala sekolah yang sekarang itu adalah lebih banyak dari alumni-alumni kita yang ada di magister. Ya. Iya. Nah, jadi sehingga memang saya menganggap kan Pak Bupati itu tidak hanya melihat magisternya saja, tapi melihat sebenarnya apa inovasi yang bisa dia berikan dari setelah dia magister ini. Sehingga memang ini aturan di Deli Serdang sudah mulai ya. Aturan Deli Serdang itu setiap kepala sekolah baik itu yang di SD dengan SMP wajib magister. Sehingga mengajak kepala daerah yang lain begitu juga. Iya. Sehingga memang ini dampaknya. Sekarang kita lihat ya, ini baru saya ikuti media sosialnya Pak Bupati Deli Serdang. Baru di SMP Negeri 1 Batang Kuis. Oke. Ada alumni kita Ibu Rahmayasari Harahap. Itu dia berkreasi, berinovasi. Sehingga itulah sekarang jadi sekolah percontohan untuk di Deli Serdang. Alumni kita yang dari Magister Pendidikan Matematika. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya kita mengkaji bagaimana kurikulum kita itu semua tidak hanya dampaknya mengajarkan saja, tapi kita ingin membuktikan bahwasanya setiap masalah itu ada jalan, seperti itu. Nah, makanya kita berikan pembelajaran di magister kita itu adalah selalu yang berinovasi kita. Oke, itu tadi teman anak muda, keren sekali ya. Artinya lulusan-lulusan dari pendidikan matematika ini selain bisa mengajar jadi lebih baik lagi, bisa mencari solusi tadi dan menciptakan sesuatu ya Pak. Yang inovasi itu tadi. Mungkin untuk closing statement kita Pak Tua Halmuan, ajakan untuk teman anak muda yang ingin melanjutkan S2, karirnya juga memperbaiki karir ke pendidikan matematika. Kalau saya begini, closing statement saya ya terkait dengan bagaimana kita membuang mindset ya. Saya kembali bolak-balik katakan karena guru-guru kita ini sudah bertahan di zona nyaman. Artinya sarjana udahlah seperti itu. Jadi saya menganggap kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berlatar belakang pendidikan ya, khusus pendidikan matematika yang sarjana pendidikan matematika ya, silahkanlah berupgrade ya. Menambah wawasan, meningkatkan kompetensi dengan melanjutkan di Magister Pendidikan Matematika dengan mendapatkan inovasi-inovasi nanti yang baru, seperti itu aja. Oke, terima kasih Pak Tua Halmuan, karena kalau berbicara soal sarjana pendidikan udah sangat banyak ya Pak. Iya. Jadi kita harus salah satu yang beda teman anak muda. Pembedanya apa? Pembedanya kita mencari ilmu lagi sebagai mahasiswa Magister Pendidikan Matematika di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terakhir dari Pak Wadir sendiri, ajakan untuk teman anak muda, masyarakat Sumatera Utara, bahkan Indonesia dan luar negara untuk jangan takut mengambil studi lebih lanjut, terkhusus ke Pasca Sarjana UMSU, Pak. Ya, di UMSU itu ada dua hal yang terhindar. Satu, tidak ada diskriminasi. Yang kedua, tidak ada dominasi. Artinya apa? UMSU ini adalah milik semua umat. Jadi UMSU ini bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya milik kelompok Perserikatan Muhammadiyah. Semua orang diberi kebebasan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. UMSU ada untuk itu. Dan sekolah pasca sarjana terbukti hingga hari ini banyak diminati oleh semua kalangan. Mulai dari anak muda, orang yang sudah sukses jadi wali kota. Karena mahasiswa kita itu wali kota, bupati, anggota DPR RI, lulusannya ada yang jadi menteri. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi kemudian menurut saya hari ini sekolah itu adalah candu. Maka kalau hanya S1 itu tidak akan selesai pembicaraan dan harus S2. Kalau hanya S2 nggak akan selesai tujuan dan harus
S3. Poinnya menurut saya di UMSU semua ada untuk itu. Dan UMSU berani menawarkan bukan dengan segala sesuatu yang dibuat mudah, tetapi di UMSU ini perkuliahannya tidak mahal. Di UMSU karena memang disiapkan untuk membantu masyarakat. Ya. Maka mulai dari proses perkuliahan, proses kewajiban pembayaran uang kuliah, itu semua bisa dibicarakan mulai dari awal, bisa dibicarakan di akhir, atau juga bisa dibicarakan simultan dari waktu ke waktu. Nah, kira-kira pada kesempatan terakhir, kami ingin mengajak kita semua yang belum menentukan pilihan untuk berkuliah dari sisi magister, ayo mendaftar di magister matematika, magister manajemen, magister ilmu hukum, magister kenotariatan, magister ilmu komunikasi, dan magister akuntansi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kepengen mau kuliah doktor, ada doktor ilmu hukum, ada doktor manajemen, dan ada doktor pendidikan. Nah, itu semua kita siapkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini pada closing statement ini. Dan hari ini kita membuka penerimaan pendaftaran mahasiswa baru itu, dan kita akan tutup pada minggu ketiga September 2026. Dan kita mulai berkuliah pada awal Oktober tahun 2026. Sama seperti di program sarjana, di program magister dan program doktor, perkuliahan pintu masuknya di minggu yang sama. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Wakil Direktur dan juga Pak Tua Halemuan atas waktu dan kesempatannya berbagi banyak informasi seputar sekolah pasca sarjana dan tadi juga prodi pendidikan matematika ya teman anak muda. Untuk kamu semuanya yang ingin tahu lebih detail tentang jalur masuknya, juga program-programnya, apa saja seperti tadi yang dijelaskan, ada regular, hybrid, dan juga RPL. Kamu bisa langsung saja mendatangi Penmaru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau langsung ke Plaza Medan Fair, langsung daftar dalam program sekolah pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita doakan juga teman anak muda seluruh sivitas akademika di pasca sarjana, sukses terus kegiatannya, semoga terus ada inovasi-inovasi yang bisa memberikan manfaat dan dampak untuk masyarakat di semua kalangan. Yomi tutup teman anak muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah? Oke.